Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur, kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di materi ini, yaitu materi tentang akhlak terpuji, tawadhu. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dalam memahami ilmu-ilmu pada materi kali ini. Pengertian tawadhu, ya. Tawadhu ini berasal dari bahasa Arab tawadhu'a ya tawadhu'u tawadhu'an, yang artinya adalah merendahkan diri atau rendah hati. Adapun tawadhu menurut istilah adalah menganggap orang lain itu lebih mulia dari diri kita dan tidak merendahkan mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang rendah hati, itu sumbernya adalah kebesaran jiwa kita. Jadi rendah hati itu bersumber dari kebesaran jiwa kita. Bagaimana kita menghargai kepada orang lain, yang merupakan sifat positif yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi rendah diri dengan rendah hati itu beda loh, ya. Kalau rendah diri itu bersumber dari jiwa yang kecil, jiwa yang kerdil, yang tidak mempunyai percaya diri atau minim keyakinan pada dirinya sendiri. Tapi kalau rendah hati ini beda. Rendah hati ini sumbernya adalah dari kebesaran jiwa kita untuk menghargai orang lain, bahwa orang lain itu lebih mulia daripada kita. Ketika kita bisa membangun jiwa kita, membangun pikiran kita seperti ini, itu sangat luar biasa sekali, ya. Tawadhu ini merupakan akhlak mulia yang menggambarkan keagungan jiwa kita, kebersihan hati kita, dan ketinggian derajat kita. Ini tawadhu ini, ya kan? Lawan dari tawadhu itu ya apa? Sombong. Lawannya tawadhu itu sombong, menyombongkan dirinya. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 disebutkan, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi ketika orang lain ngata-ngatain kita yang tidak baik, kita tetap bisa mendoakan mereka, ya kan? Kita tetap bisa mendoakan mereka. Ini sulit mungkin, tapi kita harus berusaha. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang rendah hati, selalu menganggap orang lain itu benar, selalu menganggap orang lain itu adalah lebih mulia. Dan ketika orang lain gak baik sama kita itu tetap menganggap baik, bahkan mendoakan mereka, ya. Jadi ayat ini, Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, ya. Perintah mempunyai sikap tawadhu, ya. Tawadhu ini macam-macam, ya. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada orang tua, dan lain sebagainya. Tawadhu kepada orang tua ini dijelaskan di surah ke-17 Al-Isra, ya. Quran surat Al-Isra ayat 24, ya, disebutkan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, artinya kedua orang tua kita, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi sikap tawadhu terhadap kedua orang tua ini dalam bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang.
Ya kan, hal ini penting untuk dilakukan mengingat betapa besar kebaikan kedua orang tua kita terhadap anak-anaknya. Berikutnya, tawaduk kepada sesama muslim. Ini ditegaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kepada sesama muslim harus ada perilaku tawaduk, karena sesama muslim merupakan kesatuan yang paling memperkuat sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam tidak terputus. Tawaduk di dalam pergaulan ini disebutkan di Quran surat Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna angkarul aswati la sautul khabir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bentuk-bentuk dan contoh tawaduk. Ini kisah dari Anas radhiyallahu an, ketika bertemu dengan anak-anak kecil, mereka selalu mengucapkan salam pada mereka. Ketika ditanya mengapa ia lakukan hal tersebut, ia menjawab, aku melihat kekasihku Nabi Muhammad senantiasa berbuat demikian. Jadi kalaupun toh kita sebagai orang dewasa atau orang tua bertemu anak kecil pun kita tetap harus menyapa, ya kan? Kita menyapa dengan ucapan salam. Selanjutnya adalah dampak positif membiasakan sikap tawadhu. Yang pertama, ketika kita mempunyai sikap tawadhu, maka sifat baik itu pasti akan berdampak yang baik kepada diri kita. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Yang kedua, menghormati, ya kan, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai nalurinya, bahwa setiap manusia itu pasti harus menghormati sesama. Yang keempat, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Yang kelima, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun kepada sesama manusia. Upaya membiasakan diri bersikap tawadhu. Yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Yang kedua, berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya. Demikian tadi keterangan Bu Faiz tentang tawadhu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.